Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah para nabi yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi dan Rasul yang mulia, yakni kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Nabi Nuh bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Lalu siapakah Nabi Nuh itu? Di dalam kitab Qasasul Anbiya dikatakan bahwa nasab dan namanya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashshili bin Khonuk, yakni Nabi Idris, bin Yarid bin Mahlayil bin Qainin bin Anusi bin Sidz bin Adam. Jadi Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam dan beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya bahwa Nabi Nuh alaihissalam terlahir setelah 126 tahun wafatnya Nabi Adam. Sedangkan jedah antara kenabian mereka adalah 10 kurun atau 10 generasi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dahulu Adam juga seorang nabi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, ia juga mendapatkan wahyu dari Allah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu berapa lamakah jarak antara Adam dan Nuh?" Nabi SAW menjawab, 10 kurun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala berkata, jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 kurun. Dan pada masa itu, mereka semua dalam naungan Islam, yakni semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud kurun adalah generasi atau masa. Jadi 10 kurun artinya 10 generasi atau 10 masa. Dan ada yang mengatakan bahwa 1 kurun adalah 1 abad. Jadi 10 kurun itu sama dengan 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah usia manusia pada saat itu tidaklah sama seperti usia manusia pada zaman sekarang. Mereka hidup selama ratusan tahun. Adapun nabi yang Allah Ta'ala utus sebelum Nabi Nuh, yakni Nabi Syed dan Nabi Idris alaihissalam, dakwah mereka adalah selain daripada menyeru kepada tauhid, karena manusia di masa itu sudah berada dalam tauhid. Dan munculnya kesyirikan adalah ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul pertama yang Allah utus untuk mengembalikan umat kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai keistimewaan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Di antara keutamaan Nabi Nuh alaihissalam adalah yang pertama, umur Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun dengan masa dakwah 950 tahun. Menurut kisah di dalam kitab Taurat bahwa umur Nabi Nuh alaihissalam mencapai 1350 tahun. Sedangkan di dalam Al-Quran hanya menjelaskan masa dakwahnya bersama kaumnya, yakni selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Dan sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, dan menurut kebanyakan ulama, Nabi Nuh hanya memperoleh 80 pengikut. Coba bayangkan, dakwah selama 950 tahun dan yang beriman hanya 80 orang. Itu pun istri beliau dan salah satu anaknya tidak ikut beriman. Mereka tetap dalam kekafiran yang akhirnya Allah tenggelamkan mereka ketika banjir. Keutamaan Nabi Nuh yang kedua adalah
bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus di muka bumi ini. Ini datang dari hadis tentang syafaat, di mana ketika di padang mahsyar nanti, manusia yang soleh akan berkelompok, lalu mereka akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Dan Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, maka Nabi Adam alaihissalam menyuruh orang-orang beriman dengan mengatakan, idhabu ilan Nuh, datanglah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang itu pun datang kepada Nabi Nuh, lalu mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasuli ila ahlil ard. Engkau Rasul pertama kepada manusia. Itu menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus untuk manusia di muka bumi. Kemudian keutamaan yang nomor 3 adalah bahwa Nabi Nuh adalah Abul Bashar Al-Thani, nenek moyang kedua. Maksudnya adalah semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Kaum Bani Israel adalah dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, adalah keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh di kapal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Para ahli tafsir berpendapat bahwasanya kita semua ini yang tersisa hanyalah dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Benar ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di dalam kapal, tapi mereka tidak mempunyai keturunan yang berlanjut. Yang keturunannya berlanjut hanyalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam itu ada 4, yaitu Sam, Ham, Yafet, dan Yam. Dan Yam ini disebut oleh ahli kitab dengan sebutan Kan'an. Adapun istrinya Nabi Nuh ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa istrinya 1, ada yang mengatakan lagi bahwa istrinya lebih dari 1. Namun istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an, mereka mati tenggelam ketika banjir datang. Sehingga yang tersisa atau masih hidup cuma 3 anak, yaitu Syam, Ham, dan Yafet. Dan dari 3 orang inilah lahir generasi umat manusia sampai sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan yang nomor 4 adalah bahwa Nabi Nuh itu abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia Nabi Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kenapa Nabi Nuh diberi gelar abdan syakura? Di dalam hadis dijelaskan bahwa apabila Nabi Nuh setelah mengenakan baju dan menyantap makanan, dia lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakanlah dia hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Di saat Allah uji beliau dengan kaum yang kurang ajar dan sombong, beliau tetap selalu bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang nomor 5 adalah bahwa Nabi Nuh termasuk di antara salah satu rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yakni gelar istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan rasul ulul azmi itu adalah rasul-rasul pilihan yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul yang bergelar ulul azmi di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Nuh ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah selama 950 tahun, tetapi salah satu anak yang disayanginya tidak mau beriman. Istrinya pun tetap kafir, dan kaumnya yang brengsek semakin kurang ajar dan semakin sombong. Di mana ketika mereka didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka malah menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Mereka menutup kepala mereka dengan jubah atau baju mereka. Dan mereka semakin membandel dan menyombongkan diri.
Dan Nabi Nuh mendakwai mereka itu selama 950 tahun. Dan di dalam dakwahnya, Nabi Nuh hanya mendapatkan 80 orang pengikut. Tetapi Nuh tetap bersabar. Itulah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi dan juga Rasul yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Sehingga beliau termasuk Rasul Ulul Azmi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi Adam adalah manusia sekaligus Nabi pertama, maka Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama di muka bumi. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ini adalah 10 kurun. Dan dalam 10 kurun ini, bumi ini dipenuhi dengan tauhid dan tidak ada kesyirikan sama sekali. Namun setelah kurun waktu yang baik itu berlalu, maka pada masa Nabi Nuh alaihissalam, manusia melakukan kesyirikan dengan membuat patung-patung sesembahan. Maka kesyirikan yang pertama terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala menafsirkan ayat ini. Ini adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kaumnya untuk membangun tugu di tempat mereka biasa bermajelis. Lalu diberi nama dengan nama mereka, dan itu dilakukan ketika itu tidak disembah. Namun ketika generasi tersebut wafat, lalu ilmu hilang, maka patung-patung itu disembah. Inilah penafsiran Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal kesyirikan kaum Nabi Nuh dimulai dari pengkultusan atau pengagungan berlebihan terhadap orang-orang soleh. Di zaman Nabi Nuh, ada orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, maka kaum Nabi Nuh mulai beritikaf atau berdiam diri di kubur mereka, berdoa di kubur mereka. Kemudian setan membisikkan mereka agar membuat patung-patung yang mirip dengan mereka untuk mengenang kesolehan mereka. Nah, ketika waktu demi waktu berlalu, akhirnya ilmu hilang. Kemudian kaum Nabi Nuh menyembah berhala patung-patung itu. Dan disinilah awal dari kesyirikan dan asal mula penyembahan berhala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan pun semakin meluas. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka agar kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhaba yaumin azim. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut adab pedih akan menimpa kalian. Kemudian para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh berkata, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Justru kami melihat dengan sungguh-sungguh bahwa engkau benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kami tidak sesat wahai Nuh, tapi kamulah yang sesat. Kesesatanmu tampak begitu nyata. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tugasku menyampaikan kepada kalian pesan dari Allah, dan aku memberi nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nabi Nuh ini sayang kepada kaumnya. Nabi Nuh tidak ingin mereka kena azab. Nabi Nuh ingin agar mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak peduli, dan mereka malah menyombongkan diri. Mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, kamu hanyalah manusia biasa sama seperti kami. Dan orang-orang yang mengikutimu hanyalah orang-orang bodoh yang gampang percaya dan tidak mau berpikir panjang.
Adapun kami bukan orang-orang bodoh, tidak seperti mereka, dan kamu tidak memiliki kelebihan apapun wahai Nuh, dan kami melihat kamu hanyalah seorang pendusta. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam memberikan syarat kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, jika kamu ingin kami beriman kepadamu, maka kami mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama, wahai Nuh, kamu harus menjadi orang kaya raya, datangkan emas dan perak. Kami percaya kamu utusan Tuhan. Bilang sama Tuhan, keluarkan emas dan perak buat kami. Syarat yang kedua, wahai Nuh, kamu harus datang bersama malaikat atau menjadi malaikat ketika berdakwah. Syarat yang ketiga, wahai Nuh, kalau kamu pengen kami beriman kepadamu, maka kamu harus mengetahui ilmu gaib. Syarat yang keempat, wahai Nuh, kamu harus mengusir orang-orang miskin dari dakwahmu. Gak boleh ada orang-orang miskin ketika kamu mendakwahi kami. Kami tidak mau bercampur dengan mereka, maka usirlah mereka. Itulah syarat-syarat yang diajukan oleh kaum Nabi Nuh agar mereka beriman kepada Nabi Nuh. Namun apakah Nabi Nuh menerima syarat mereka? Tidak sama sekali. Nabi Nuh tidak menerima syarat mereka. Kemudian Nabi Nuh membantah syarat-syarat yang mereka ajukan. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah atas dakwahku. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanyalah dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Akan tetapi aku memandang kalian sebagai suatu kaum yang bodoh. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadakkarun. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Wala aqulu lakum indi khajainullah. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Wala a'lamul ghaib. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak. Wahai kaumku, aku tidak pernah mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan seterusnya. Yang intinya adalah Nabi Nuh tidak mengabulkan syarat mereka. Dan percuma seandainya Allah penuhi syarat mereka, maka mereka tetap tidak akan beriman. Karena syarat yang mereka ajukan kepada Nabi Nuh alaihissalam hanyalah omong kosong belaka. Mereka membuat syarat tersebut hanya dalam rangka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu seakan-akan agar mereka terlihat memiliki argumen untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka capek dan bosan mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab permintaan mereka dengan berkata, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Akhirnya Nabi Nuh mendoakan keburukan bagi kaumnya. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah Nuh, kamu sudah tidak usah berdakwah lagi. Mereka tidak akan pernah beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabda'is bima kanu yaf'alun. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Akhirnya, Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, lalu diperintahkan membuat bahtera atau membuat kapal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maka berhentilah Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, dan mulailah beliau bersama pengikutnya melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yakni membuat bahtera atau membuat kapal. Dan disebutkan dalam buku-buku tafsir, waktu yang Nabi Nuh alaihissalam gunakan untuk membuat bahtera adalah 100 tahun untuk menanam pohon dan menebangnya, kemudian 100 tahun untuk mengerjakannya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam merencanakan pembuatan kapal, sampai dengan pengerjaan, sampai dengan kapal itu jadi, maka itu memakan waktu selama 200 tahun. Itu adalah sebuah pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, beliau masih terus diejek oleh kaumnya. Setiap orang yang lewat dan melihat Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, maka pasti mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, "Wahai Nuh, apakah engkau berubah menjadi tukang kayu? Apakah engkau sudah tidak menjadi nabi lagi? Apakah engkau sudah tidak berdakwah lagi?" Dan mereka juga mengatakan, "Wahai Nuh, apakah engkau membuat kapal agar berlabuh di daratan?" Itulah ejekan kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat kapal. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menghadapi mereka. Maka setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Maka Nabi Nuh mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Oleh sebab itu, menangkanlah aku." Maka Allah pun memberikan keputusannya, yakni memberikan keputusan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. "Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Allah menjadikan seluruh bumi menjadi mata air, sampai tungku yang seharusnya mengeluarkan api menjadi mengeluarkan air. Maka setelah itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa pengikutnya dan binatang-binatang ternak naik ke kapal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit." Kemudian Nabi Nuh berkata, "Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah pun turun. Bumi dipenuhi dengan air, dengan ombak setinggi gunung, bercampur dengan angin yang sangat kencang, sehingga semua yang ada di daratan tenggelam tersapu rata. Pohon-pohon yang tinggi dan gunung-gunung yang tinggi pun tenggelam. Nabi Nuh bersama 80 pengikutnya berlayar di tengah terjangan ombak yang sangat besar. Maka tiba-tiba Allah mentakdirkan Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an dari atas kapal. Kemudian Nabi Nuh memanggil anak tercintanya dengan berkata, "Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Kemudian anaknya Nabi Nuh menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Maka akhirnya anaknya Nabi Nuh tersapu ombak dan tenggelam. Nabi Nuh pun bersedih melihat anaknya mati dalam kondisi kafir, yang tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mimma khati'atihim aghriku fa'adkhilu naro." Karena disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka.
Maka setelah banjir menimpa dan menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi setelah banjir surut, maka kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas sebuah bukit yang disebut Bukit Judi, dan tidak ada yang mengetahui mengenai di mana letak Bukit Judi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Bukit Judi itu berada di tanah Jazirah Arab, dan sebagian yang lain mengatakan Bukit Judi itu berada di Al-Mushil di Irak. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga menjadi pengetahuan dan ibrah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.